sebaiknya apabila kita mau menerima telepon, itu lebih bagus ketika kita sedang. Bismillah, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Om Hasan di channel Mobil Second. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Buat sahabat Mobil Second yang bercita-cita menginginkan mobil impiannya, saya doakan semoga segera terwujud mobil impiannya. Sahabat Mobil Second, kemarin kita sudah memberikan tips persiapan apa saja yang harus dilakukan ketika kita mau melakukan perjalanan jauh atau mau pulang kampung. Nah, buat teman-teman yang belum tonton videonya, nih linknya ada di sini. Untuk kali ini saya akan memberikan tips apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita dalam perjalanan luar kota ataupun mudik pulang kampung. Yang pertama, kondisi fisik dan konsentrasi. Ini sangat penting karena kita dalam menyetir jangka panjang, waktu yang panjang, maka fisik dan konsentrasi itu sangat diperlukan. Nah, salah satunya teman-teman harus mempersiapkan kondisi fisik kita. Tidak boleh terlalu capek, tidak boleh kurang tidur, ya. Juga yang paling penting adalah sebelum kita melakukan perjalanan jauh, kita rutinkan untuk berolahraga. Karena dengan olahraga dengan rutin, stamina menjadi lebih bagus. Ketika stamina kita bagus, insya Allah kita akan menjadi lebih kuat nyetir, lebih fokus, dan lebih konsentrasi. Selain itu, teman-teman juga harus mengukur kapan harus istirahat. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing. Ada yang kuat sampai 3 jam, 4 jam untuk nyetir. Ada yang kuat cuma 2-3 jam. Nah, itu disesuaikan bagaimana kondisi kita. Kalau kita emang udah capek, lebih baik kita beristirahat sejenak, kemudian baru melanjutkan perjalanan. Yang kedua, kecepatan dan jarak aman kendaraan. Nah, teman-teman, ketika kita dalam perjalanan yang panjang, kemudian melalui jalur yang ramai, sepi, bahkan kita sering menemukan nanti jalur-jalur yang kosong. Nah, teman-teman harus tetap bisa mengatur kecepatannya. Nggak boleh kita kemudian menuruti keinginan, kebut-kebutan, ya, karena bisa membahayakan diri kita dan juga pengendara yang lainnya. Dan juga teman-teman harus jaga jarak. Jangan terlalu nempel dengan mobil yang di depannya. Usahakan kita juga harus menjaga jarak yang aman terhadap mobil yang ada di depannya. Ini untuk menghindarkan agar kalau terjadi apa-apa, kita bisa menghindar ataupun meminimalisasi risiko yang ada. Yang ketiga, perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Ketika kita dalam berkendara, harus patuh, harus taat pada rambu-rambu. Jangan kita sembarangan belok, kemudian lampu merah kita jalan. Nah, itu bisa berakibat fatal. Makanya, dalam berkendara itu perlunya kita memanage emosi kita dan juga kita harus disiplin. Jangan sampai kita melanggar rambu-rambu lalu lintas. Yang keempat, selalu pantau indikator mobil. Nah, teman-teman juga harus lihat indikatornya. Apakah ada hal-hal yang aneh, seperti temperatur, kemudian bahan bakarnya sudah habis atau belum, kemudian juga indikator-indikator yang lain. Apabila terjadi ada indikator yang nyala ataupun emergensi yang nyala, maka cari tempat yang aman, kemudian periksa. Dan apabila memang tidak bisa kita atasi sendiri, bisa melakukan emergensi ataupun menelpon petugas yang ada di sekitar kita. Yang kelima, perhatikan kondisi dan cuaca. Di Indonesia yang memiliki iklim tropis, terkadang panas, terkadang hujan, maka ini juga harus diperhatikan. Bagaimana kalau kita berkendara di keadaan terik atau panas? Bagaimana kalau kita berkendara ketika dalam keadaan hujan? Nah, itu perlu diperhatikan. Jangan kita ketika hujan tetap memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan genangan-genangan air. Tentu ini juga akan berbahaya. Makanya teman-teman juga harus tetap waspada dan sesuaikan apabila kita berkendara, kecepatan kita disesuaikan dengan cuaca yang ada. Yang keenam, hindari penggunaan gadget yang berlebihan. Ketika kita sedang berkendara, kita harus selalu fokus, konsentrasi, dan jangan terganggu oleh hal-hal lain. Nah, seperti menggunakan telepon ataupun yang lainnya, itu dihindarkan. Seandainya kita urgent untuk menerima telepon, maka gunakanlah handsfree sehingga kita lebih aman dan tidak mengganggu konsentrasi kita.
Itu pun juga hanya untuk emergensi. Sebaiknya apabila kita mau menerima telepon, itu lebih bagus ketika kita sedang berhenti ataupun istirahat. Yang ketujuh, perhatikan posisi barang bawaan. Nah, ketika kita pulang kampung, mau bersilaturahim ke keluarga, mau sekaligus juga berlibur, tentu bawaan kita banyak. Mulai dari berbagai macam peralatan yang harus kita bawa, kopernya juga banyak. Maka pengaturan barang bawaan ini harus diperhatikan. Kita bagaimana harus menaruh barang yang berat di bawah. Kemudian jangan sampai barang-barang tersebut menghalangi pandangan dari pengemudi. Dan juga letakkan barang-barang yang berat itu di posisi yang tidak mudah bergeser. Ya, kita atur sedemikian rupa sehingga kita tetap nyaman berkendara dan tidak mengganggu konsentrasi pengemudi. Yang kedelapan, perhatikan ketersediaan bahan bakar. Nah, dalam perjalanan jauh tentu kita membutuhkan bahan bakar yang banyak. Apalagi kondisi pas pulang kampung, macet, rest area juga biasanya penuh. Makanya sebaiknya kita isi bahan bakar sebelum berangkat. Kemudian ketika masih ada kurang lebih seperempat, sebaiknya diisi dan langsung isi penuh kembali. Sehingga nanti bisa mengurangi resiko kita kehabisan bahan bakar di jalan ataupun juga bisa mempercepat perjalanan kita karena tidak terlalu sering berhenti ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Kesembilan, tetap tenang ketika terjadi kendala ataupun hambatan. Nah, ini sangat penting teman-teman. Ketika kita terjadi kendala di dalam perjalanan, seperti misalnya ban kempes, ataupun lampu mati, ataupun ada hal-hal lain, yang paling utama adalah tetap tenang. Nah, karena kalau kita tidak tenang, maka kita tidak bisa berpikir jernih, bisa mengambil keputusan-keputusan yang salah. Apabila kita tetap tenang, maka kita akan lebih mudah untuk mengatasi hambatan-hambatan atau kendala yang terjadi di dalam perjalanan. Yang ke-10, manfaatkan teknologi. Nah, di saat zaman sekarang ini yang mana teknologi sudah begitu canggih, bisa gunakan GPS untuk memantau jalanan yang macet atau enggak. Kemudian sebagai penunjuk arah apabila kita masuk ke daerah-daerah yang kita belum pernah melewati, sehingga kita lebih mudah dan tidak nyasar. Dan juga bisa menggunakan call center yang ada apabila kita memerlukan bantuan-bantuan ketika terjadi kendala. Jadi memanfaatkan teknologi guna mempermudah kita dalam perjalanan jarak jauh. Yang ke-11, asupan gizi dalam perjalanan. Nah, teman-teman, ketika dalam perjalanan yang panjang, kita pasti lelah, lapar, makanya perlu asupan gizi ataupun makanan yang diperlukan buat kita. Tapi satu hal, jangan sampai kita kekenyangan, karena bisa berakibat kita menjadi ngantuk. Nah, seandainya kita memang lapar, maka kita makan secukupnya. Hindari makan yang berat-berat. Karena apabila kita makan yang berat, kemudian kekenyangan, konsentrasi kita juga jadi kurang bagus, akan ngantuk, dan itu menyebabkan kita tidak bisa mengemudi dengan baik. Ya itulah beberapa tips yang perlu diperhatikan ketika kita sedang mudik atau sedang pulang kampung. Semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman punya pengalaman lain, silakan berbagi pengalaman di kolom komentar. Like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman Anda. Terima kasih, sampai ketemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.